Halo, penyembah Tuhan maupun penyembah daun bungkus Papua, atau apapun yang kalian sembah. Coba sebutkan di kolom komentar ya. Jauh sebelum rumah-rumah ibadah dari berbagai agama besar berdiri kokoh di tanah ini, masyarakat kita sebenarnya sudah punya cara sendiri yang sangat mapan buat memahami kehidupan dan alam semesta. Mereka nggak hidup dalam kekosongan spiritual atau kebingungan. Justru kalau kita bedah catatan sejarah dan antropologi, sistem keyakinan lokal di Nusantara itu luar biasa kompleks, detail, dan sangat menyatu dengan alam. Kita sering banget dengar istilah animisme atau dinamisme di buku-buku sekolah, tapi kenyataannya jauh lebih puitis, mendalam, dan praktis dari sekedar dua kata itu. Di video kali ini, kita bakal mengupas tuntas data-data sejarah tentang apa saja sih kepercayaan lokal yang pernah dan bahkan masih hidup di Nusantara sebelum datangnya pengaruh agama-agama dari luar. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada sedikit catatan kecil ya teman-teman. Pembahasan kita kali ini murni berbasis pada data-data antropologi, catatan sejarah, dan penemuan arkeologi yang dikumpulkan oleh para peneliti. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau iman siapapun saat ini, atau membanding-bandingkan mana yang lebih baik dan mana yang salah. Ini adalah ruang aman buat kita semua belajar bareng tentang akar sejarah, budaya, dan cara berpikir nenek moyang kita di masa lalu. Jadi, mari kita kesampingkan dulu ego kelompok dan melihat ini semua sebagai lembaran sejarah yang sangat berharga untuk dipahami. Yuk, kita mulai pembahasannya dari fondasi paling mendasar tentang bagaimana manusia Nusantara awal melihat dunia di sekitar mereka. Kalau kita tarik garis waktu jauh ke belakang, ribuan tahun yang lalu, masyarakat Nusantara melihat alam semesta bukan sebagai objek yang mati atau sekedar komoditas untuk dieksploitasi. Berdasarkan data etnografi, mereka memandang seluruh isi alam ini hidup, punya kesadaran dan saling terhubung satu sama lain. Ada semacam kesadaran kolektif bahwa pohon besar, batu penyangga, sungai yang mengalir hingga angin yang berembus memiliki energinya sendiri. Di beberapa daerah, energi atau kekuatan gaib yang impersonal ini sering disebut dengan berbagai istilah lokal, yang kalau dalam ilmu antropologi mirip dengan konsep mana dalam budaya Pasifik. Kekuatan ini tidak berwujud manusia dan tidak punya kepribadian seperti konsep dewa-dewa antropomorfik, melainkan sebuah daya hidup universal yang mengalir di dalam segala hal. Jadi, ketika seorang pemburu zaman dulu meminta izin sebelum memasuki hutan, itu bukan karena mereka takut pada hantu pemarah, melainkan bentuk penghormatan terhadap keseimbangan daya hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Selain konsep energi spiritual yang mengalir itu, data sejarah juga menunjukkan betapa kuatnya penghormatan terhadap roh leluhur yang sering disebut dengan istilah hyang atau buyut. Kata hyang ini sendiri merupakan kosakata asli Austronesia yang sangat tua dan nantinya banyak diserap ke dalam berbagai istilah modern. Pada awalnya, istilah ini merujuk pada keberadaan spiritual yang suci, luhur dan telah mencapai kesempurnaan. Masyarakat Nusantara kuno percaya bahwa kematian fisik bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi wujud. Orang yang meninggal, terutama mereka yang berjasa, memiliki kebijaksanaan tinggi atau para tetua komunitas semasa hidupnya, akan berpindah ke dimensi yang berbeda namun tetap mengawasi, melindungi dan membimbing komunitas yang ditinggalkan. Hubungan antara yang hidup dan yang mati tidak pernah terputus. Ini menjelaskan kenapa di berbagai situs megalitikum di Indonesia, kita banyak banget menemukan struktur batu besar seperti dolmen, menhir, atau punden berundak yang berfungsi sebagai sarana berkomunikasi atau tempat memberikan penghormatan kepada roh-roh suci tersebut. Menariknya lagi, cara pandang ini membuat masyarakat Nusantara awal tidak mengenal pemisahan mutlak antara hal-hal yang sakral dan yang profan atau urusan duniawi biasa. Bagi mereka, semuanya adalah satu kesatuan yang utuh. Aktivitas sehari-hari seperti menanam padi, membangun rumah baru, melahirkan anak, hingga berburu di hutan, semuanya dipandang sebagai aktivitas spiritual yang melibatkan interaksi langsung dengan entitas non-manusia. Data dari komunitas-komunitas adat yang sampai hari ini masih memegang teguh tradisi kuno menunjukkan bahwa ritus atau upacara adat sebenarnya adalah cara mereka menjaga harmoni ekologis.
Ketika harmoni itu terganggu, misalnya karena eksploitasi alam yang berlebihan, keserakahan, atau rusaknya tatanan sosial, masyarakat percaya akan terjadi ketidakseimbangan energi yang berdampak buruk pada kehidupan nyata, seperti gagal panen, bencana alam, atau wabah penyakit. Jadi, aturan-aturan adat yang ketat itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan hidup dan konservasi alam purba yang dikemas dalam bentuk keyakinan. Kondisi geografi Nusantara yang berbentuk kepulauan dengan gunung-gunung api aktif, hutan hujan tropis yang lebat dan lautan yang luas juga sangat mempengaruhi bagaimana struktur kepercayaan ini terbentuk. Data geografis dan budaya menunjukkan bahwa karakter kepercayaan di setiap pulau bisa memiliki kemiripan prinsip dasar, tetapi visualisasi, nama entitas dan bentuk ritualnya sangat adaptif dengan lingkungan lokal masing-masing. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki ritual yang berpusat pada laut dan navigasi bintang, sementara mereka yang tinggal di pedalaman atau lereng gunung melihat puncak-puncak tinggi sebagai tempat bersemayamnya para roh luhur yang paling suci. Kepercayaan ini tidak diturunkan melalui kitab suci yang kaku, melainkan lewat tradisi lisan yang sangat kuat, dongeng pengantar tidur, nyanyian adat, dan pola ukiran pada benda-benda keseharian. Inilah mengapa, sebelum adanya sistem klasifikasi agama modern, tidak ada nama universal untuk keyakinan-keyakinan ini. Setiap komunitas hanya menyebutnya sebagai cara hidup, kebiasaan leluhur, atau hukum adat mereka sendiri. Kalau kita membedah lebih dalam catatan sejarah dan antropologi mengenai struktur berpikir masyarakat Nusantara kuno, kita bakal menemukan sebuah konsep kosmologi yang sangat terstruktur, yaitu pembagian alam semesta menjadi 3 tingkatan atau dunia tripartit. Data-data dari berbagai suku dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia menunjukkan adanya kesamaan pola yang luar biasa ini. Mereka biasanya membagi alam semesta menjadi dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas seringkali diidentifikasikan sebagai tempat bersemayamnya kekuatan-kekuatan suci yang murni, keteraturan kosmik, dan roh-roh yang telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Sementara itu, dunia bawah sering digambarkan sebagai tempat kekuatan-kekuatan primordial, air, bawah tanah, atau energi yang sifatnya destruktif sekaligus regeneratif, yang esensial untuk kesuburan. Manusia sendiri hidup di dunia tengah, sebuah zona netral di mana kedua kekuatan dari atas dan bawah bertemu, berinteraksi, dan harus diseimbangkan. Konsep 3 dunia ini bukan sekedar teori kosmis yang mengawang-awang bagi masyarakat Nusantara kuno, melainkan cetak biru bagaimana mereka mengatur tata ruang, arsitektur, hingga hukum sosial sehari-hari. Sebagai contoh, dalam arsitektur rumah adat tradisional seperti rumah panggung yang banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, struktur fisiknya merepresentasikan replika dari 3 dunia tersebut. Bagian atap melambangkan dunia atas, ruang utama tempat manusia beraktivitas melambangkan dunia tengah, dan kolong rumah tempat hewan ternak atau penyimpanan alat pertanian melambangkan dunia bawah. Cara pandang ini membuat tata hidup mereka menjadi sangat teratur. Manusia memposisikan diri mereka sebagai penjaga gerbang keseimbangan di dunia tengah. Kalau manusia bertindak serakah dan merusak alam, maka keseimbangan antara dunia atas dan bawah akan goyah, yang menurut catatan etnografi dipercaya akan mendatangkan malapetaka bagi komunitas tersebut. Mari kita lihat data konkret dari salah satu sistem keyakinan lokal yang sangat tua dan masih bertahan hingga kini di bagian barat Pulau Jawa, yaitu Sunda Miwitan. Berdasarkan naskah-naskah kuno seperti Sang Hyang Siksakanda Ngakaresian yang berasal dari abad ke-16, sistem spiritualitas masyarakat Sunda kuno berpusat pada pencarian harmoni dengan alam dan penghormatan kepada leluhur. Dalam konsep Sunda Wiwitan awal, sebelum banyak berinteraksi dengan istilah-istilah agama modern, mereka mengenal entitas tertinggi yang disebut Sang Hyang Kersa atau Yang Maha Berkehendak. Entitas ini sifatnya sangat abstrak, tidak berwujud manusia, dan tidak bisa digambarkan secara fisik. Sistem keyakinan ini tidak menuntut penganutnya untuk menyembah berhala, melainkan menuntut mereka untuk mematuhi aturan hidup yang disebut Pikukuh Tilu. Aturan ini memuat prinsip dasar bahwa manusia tidak boleh mengubah apapun yang sudah menjadi kodrat alam, tidak boleh merusak apa yang sudah tertata, dan harus hidup selaras dengan ritme pergantian musim serta kelestarian hutan tutupan atau hutan larangan.
Bergeser ke wilayah Jawa bagian tengah dan timur, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha mengakar kuat dan membentuk kerajaan-kerajaan besar, data arkeologi dan filologi menunjukkan adanya lapisan keyakinan asli yang sangat mapan. Sistem ini sering disebut oleh para sejarawan sebagai akar dari spiritualitas Jawa kuno atau Kapitayan. Data catatan kuno mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa purba memuja entitas utama yang disebut Sang Hyang Taya. Menariknya, kata taya sendiri dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti kosong, hampa, atau tidak bisa dibayangkan. Ini adalah sebuah konsep filosofis yang sangat tinggi untuk ukuran masyarakat zaman purba. Konsep ini memandang bahwa kekuatan tertinggi di alam semesta ini justru berada dalam ketiadaan visual, sesuatu yang tan kena kinayang apa, alias tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Untuk menghormati energi spiritual yang abstrak ini, masyarakat menggunakan sarana yang sifatnya alami atau ruang-ruang kosong, seperti gua, pohon besar, atau sumber air yang dianggap memiliki konsentrasi energi kehidupan yang kuat. Pola abstrak dan sangat menghargai alam ini juga bisa kita temukan di Pulau Sumatera, tepatnya pada sistem kepercayaan asli masyarakat Batak yang dikenal dengan nama Ugamo Malim atau Parmalim dalam bentuk modernnya. Walaupun dalam perkembangannya sistem ini mengalami kodifikasi yang lebih rapi, akar sejarahnya menunjukkan bahwa masyarakat Batak kuno memiliki pemahaman mendalam tentang tatanan kosmis yang dipimpin oleh Debata Mulajadi Nabolon, sang pencipta yang menjadi asal-muasal segala sesuatu. Dalam struktur berpikir mereka, penciptaan alam semesta melibatkan interaksi kosmis yang sangat detail, di mana setiap elemen alam seperti tanah, air, petir, dan angin memiliki manifestasi energinya masing-masing yang harus dihormati. Catatan etnografis menunjukkan bahwa ritus-ritus kuno mereka selalu berkaitan erat dengan siklus pertanian padi dan peternakan, yang membuktikan bahwa seluruh sistem spiritualitas ini diciptakan sebagai panduan praktis untuk bertahan hidup dan menjaga kelestarian ekosistem agraris mereka. Sekarang, mari kita terbang menyeberangi lautan menuju pedalaman Pulau Kalimantan, pulau dengan salah satu hutan hujan tropis tertua dan terbesar di dunia. Di sini, data etnografis mencatat keberadaan sistem keyakinan asli masyarakat Dayak yang dikenal dengan nama Kaharingan. Kata Kaharingan sendiri berasal dari kata haring, yang dalam bahasa lokal berarti hidup atau ada. Jadi, secara harfiah, sistem ini adalah tentang bagaimana manusia memahami esensi kehidupan itu sendiri. Jauh sebelum sistem administrasi modern mengklasifikasikan keyakinan ini, masyarakat Dayak Purba sudah memiliki tatanan kosmis yang sangat rapi di bawah entitas tertinggi yang disebut Ranying Hatala Langit. Namun yang paling menarik perhatian para peneliti budaya bukanlah visualisasi entitas tertingginya, melainkan bagaimana keyakinan keharingan ini termanifestasi dalam hukum adat yang mengalir ketat dalam urusan pelestarian hutan dan keadilan sosial. Bagi masyarakat penganut Kaharingan kuno, alam semesta dihuni oleh berbagai entitas spiritual yang menguasai berbagai elemen alam, seperti tanah, sungai, gunung, dan pohon raksasa. Mereka menyebut entitas-entitas penjaga ini sebagai sangyang atau roh pelindung. Berdasarkan data sosiologis, keberadaan konsep sangyang ini berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan yang sangat efektif di masa lalu. Masyarakat tidak bisa sembarangan menebang pohon, membuka lahan baru, atau berburu hewan tanpa melakukan ritual penyeimbangan energi atau meminta izin terlebih dahulu. Kalau ada yang melanggar aturan ini, mereka bukan hanya dianggap berdosa secara spiritual, tapi juga dikenakan sanksi adat yang nyata oleh komunitasnya. Para antropolog melihat bahwa ini adalah cara jenius nenek moyang kita untuk mencegah keserakahan individu merusak ekosistem hutan yang menjadi sumber mata pencaharian seluruh suku. Keyakinan lokal ini pada dasarnya adalah sistem pengelolaan sumber daya alam yang dibungkus dalam bentuk narasi spiritual. Tidak jauh dari Kalimantan, kita bergeser ke Pulau Sulawesi, tepatnya di wilayah pegunungan Tanah Toraja. Di sana, kita menemukan salah satu sistem kepercayaan lokal paling kompleks dan masif yang bernama Aluk Todolo, yang berarti aturan atau cara hidup para leluhur.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa Aluk Todolo bukan cuma sekedar ritual menyembah pencipta yang dinamakan Puang Matua, melainkan sebuah sistem hukum komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari sistem pertanian, struktur sosial, hingga tata cara memperlakukan kematian. Dalam pandangan Aluk Todolo, kehidupan di dunia ini harus dijalankan dengan kepatuhan total terhadap ritme alam. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memanen, dan ada waktu untuk berkabung, di mana setiap fase memiliki aturan ketat yang tidak boleh tumpang tindih agar tidak merusak keseimbangan kosmik. Salah satu fenomena dari Aluk Todolo yang paling sering diteliti di seluruh dunia adalah upacara kematian mereka yang sangat begah yang dikenal dengan nama Rambu Solo. Dari sudut pandang data antropologi dan ekonomi budaya, upacara ini sebenarnya memiliki fungsi sosial yang sangat mendalam melampaui kesan mistisnya. Masyarakat Toraja kuno percaya bahwa kematian bukanlah akhir yang instan, melainkan proses transisi lambat di mana seseorang berpindah dari dunia tengah menuju dunia roh leluhur yang disebut Puya. Upacara Rambu Solo dengan pengorbanan hewan seperti kerbau ini sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi dan penguatan ikatan kekerabatan antar keluarga besar. Melalui upacara ini, daging hewan dibagikan secara merata kepada seluruh komunitas, memastikan bahwa dalam momen duka sekalipun, seluruh anggota masyarakat mendapatkan bagian kesejahteraan bersama dan ikatan sosial mereka tetap terjaga erat dari generasi ke generasi. Data-data dari Kahirangan di Kalimantan dan Aluk Todolo di Sulawesi ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita, bahwa kepercayaan lokal di Nusantara tidak pernah berdiri secara abstrak terpisah dari realitas sosial. Mereka tidak memiliki doktrin yang tertulis di atas kertas, tetapi aturan-aturan itu hidup dalam ingatan kolektif, dipraktikkan dalam keseharian, dan diwujudkan lewat tindakan nyata menjaga alam sekitar. Konsep tentang yang sakral selalu dikaitkan dengan kelangsungan hidup komunitas. Jadi ketika kita melihat ritual-ritual kuno yang tampak rumit dari luar, data ilmiah sebenarnya sedang menunjukkan sebuah sistem tata kelola masyarakat yang sangat mandiri, di mana moralitas, hukum, pelestarian lingkungan, dan kebersamaan sosial menyatu dalam satu tarikan nafas kehidupan yang harmonis. Sekarang, kita geser pandangan kita agak ke selatan dan timur, tepatnya menuju Kepulauan Nusa Tenggara, di mana data antropologi mencatat salah satu sistem kepercayaan lokal yang masih sangat kuat denyut nadinya sampai sekarang, yaitu Marapu di Pulau Sumba. Bagi masyarakat Sumba kuno, istilah Marapu merujuk pada roh-roh leluhur yang telah berpulang ke dunia seberang, serta kekuatan gaib yang menjaga alam semesta. Catatan etnografi menunjukkan bahwa masyarakat penganut Marapu tidak melihat leluhur mereka sebagai entitas yang jauh di awang-awang. Sebaliknya, leluhur adalah bagian dari keluarga besar yang hanya berpindah tempat tinggal. Kedekatan ini bisa kita lihat langsung dari struktur perkampungan adat Sumba, di mana kubur-kubur batu megalitik berukuran raksasa diletakkan tepat di tengah-tengah kampung, dikelilingi oleh rumah-rumah adat beratap tinggi yang disebut Uma Batangu. Keberadaan kubur batu di pusat kehidupan sehari-hari ini menjadi bukti data sosiologis bahwa memori, restu, dan nilai-nilai dari generasi terdahulu selalu dilibatkan dalam setiap jengkal keputusan komunitas yang masih hidup. Kalau kita bedah fungsi praktisnya, sistem keyakinan Marapu ini bertindak sebagai hukum adat yang mengatur segala bentuk interaksi sosial dan pengelolaan lingkungan di Sumba. Berdasarkan data penelitian budaya, ada ritual tahunan yang sangat terkenal bernama Pasola, sebuah upacara permainan ketangkasan melempar tombak kayu dari atas kuda yang saling berhadapan. Di luar estetika pertunjukannya, data antropologi mencatat bahwa Pasola sebenarnya adalah sebuah ritus agraris yang sangat sakral. Upacara ini dilakukan untuk menyambut musim tanam dan kedatangan nyale, sejenis cacing laut yang muncul di pantai pada waktu tertentu. Banyaknya cacing nyale yang muncul dan tumpahan darah dalam pasola secara tradisional digunakan oleh masyarakat sebagai indikator data alam untuk memprediksi tingkat kesuburan tanah dan keberhasilan panen di musim mendatang. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengamatan fenomena biologi laut dan siklus astronomi dikemas dalam bentuk perayaan spiritual yang mempererat solidaritas antar klan di Sumba. Bergerak ke arah utara menuju Semenanjung Minahasa di Sulawesi Utara, data sejarah prakolonial memperlihatkan sistem kepercayaan asli yang berpusat pada penghormatan kepada roh leluhur dan penguasa alam yang disebut Opo Empung.
Sebelum mengalami perubahan masif akibat masuknya pengaruh luar, masyarakat Minahasa kuno memiliki tatanan spiritualitas yang sangat terikat dengan alam geografi mereka yang subur dan dikelilingi gunung berapi. Mereka mengenal para pemimpin spiritual yang disebut walian dan tonaas. Berdasarkan catatan etnografis kolonial awal, para pemimpin ini bukan sekedar pemimpin ritual, melainkan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ekologi lokal. Seorang walian bertugas membaca tanda-tanda alam, seperti arah terbang dan suara burung santi, untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk membuka lahan pertanian atau memanen hasil bumi. Sistem ini menunjukkan bahwa apa yang sering dianggap sebagai aktivitas mistis di masa lalu sebenarnya adalah bentuk akumulasi data sains tradisional tentang navigasi, botani, dan pola perilaku hewan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Satu lagi data unik yang sangat menarik dari kawasan Sulawesi Selatan, khususnya dalam budaya Bugis kuno sebelum kedatangan agama-agama besar, adalah konsep spiritualitas yang tertuang dalam epik sastra terbesar di dunia, La Galigo. Dalam kosmologi Bugis kuno, struktur sosial dan spiritual mereka mengenal sebuah peran yang sangat krusial, yaitu bisu. Para bisu adalah golongan pendeta spiritual yang dipandang sebagai manusia spiritual yang melampaui sekat gender konvensional, menggabungkan unsur maskulin dan feminim dalam diri mereka. Data sejarah menunjukkan bahwa posisi bisu sangat dihormati karena mereka dianggap sebagai satu-satunya entitas yang mampu menjadi jembatan komunikasi yang bersih antara dunia manusia dengan dunia atas atau Boting Langi dan dunia bawah atau Buri Liu. Mereka memegang peranan penting dalam upacara-upacara kerajaan, mulai dari pelantikan raja, ritual menanam padi pertama, hingga penyimpanan benda-benda pusaka keramat. Keberadaan bisu dalam catatan sejarah ini membuktikan bahwa masyarakat Nusantara kuno memiliki cara pandang yang sangat cair, kompleks, dan inklusif dalam menyusun struktur sosial keagamaan mereka jauh sebelum datangnya standarisasi nilai yang lebih kaku dari luar. Kalau kita bergeser lagi ke arah barat, agak terisolasi di gugusan pulau sebelah barat Sumatera, ada data etnografis yang sangat kaya dari Kepulauan Mentawai tentang sebuah sistem kepercayaan kuno yang bernama Arat Sabulungan. Kata arat berarti adat atau tradisi, sementara sabulungan berasal dari kata bulu atau daun yang merujuk pada kumpulan daun-daun suci yang selalu digunakan dalam setiap ritus mereka. Dalam kacamata Arat Sabulungan, semua benda di alam semesta ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, hingga benda mati seperti batu dan pelangi, memiliki jiwa atau roh yang mereka sebut dengan istilah simagere. Data penelitian menunjukkan bahwa cara pandang ini melahirkan etika lingkungan yang luar biasa ketat. Ketika seorang pemburu Mentawai berhasil mendapatkan hewan buruan di hutan, mereka tidak merayakannya dengan keserakahan, melainkan melakukan ritual khusus untuk meminta maaf dan menghibur simagere dari hewan tersebut agar tidak ada dendam yang merusak keharmonisan suku. Bukan cuma soal berburu, pakaian dan tato tradisional Mentawai yang disebut titi juga merupakan manifestasi visual dari data spiritualitas Arat Sabulungan ini. Tato bagi mereka bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan catatan sejarah hidup, identitas klan, sekaligus penanda keseimbangan antara jiwa manusia dengan alam sekitarnya. Jika seseorang merusak alam secara berlebihan, mereka percaya simagere dalam diri manusia itu bisa merasa tidak betah dan pergi meninggalkan tubuhnya, yang secara klinis diidentifikasi oleh masyarakat sebagai munculnya penyakit atau stres mendalam. Melalui data-data ini, para antropolog melihat bahwa Arat Sabulungan sebenarnya berfungsi sebagai sistem kontrol psikologis dan ekologis yang memastikan bahwa manusia Mentawai kuno tidak pernah mengambil lebih banyak dari apa yang disediakan oleh alam untuk bertahan hidup. Tidak jauh dari Mentawai, tepatnya di Pulau Nias, data arkeologi dan antropologi mencatat sebuah peradaban megalitikum yang sangat megah dengan sistem kepercayaan asli yang berpusat pada pemujaan roh leluhur yang sering disebut adu zatua. Masyarakat Nias kuno mengukir patung-patung kayu kecil yang disebut adu sebagai wadah fisik sementara bagi roh leluhur mereka yang telah meninggal. Data sejarah menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Nias kuno sangat hierarkis dan kompleks, di mana status sosial seseorang seringkali diukur dari seberapa besar batu megalitik yang mampu mereka dirikan bersama komunitasnya untuk menghormati leluhur atau menandai peristiwa penting.
Di sini, sistem spiritualitas bertindak sebagai motor penggerak arsitektur, seni pahat, dan hukum sosial yang sangat disiplin, yang dipimpin oleh para pemuka adat sekaligus pemimpin ritual yang disebut ere. Mari kita tengok juga data unik dari Pulau Bali, tetapi bukan Bali yang kita kenal dengan pengaruh Hindu Majapahit yang masif saat ini, melainkan komunitas Bali Aga atau Bali Mula yang hidup di daerah-daerah pedalaman seperti Desa Trunyan dan Tenganan. Data penelitian budaya memperlihatkan bahwa masyarakat Bali Aga mempertahankan lapisan kepercayaan pra-Hindu yang sangat khas dan murni berorientasi pada alam. Salah satu fenomena yang paling terkenal ada di Desa Trunyan, di mana jenazah orang yang meninggal tidak dibakar atau dikubur di dalam tanah, melainkan diletakkan begitu saja di atas tanah, di bawah pohon raksasa yang disebut taru menyan. Menariknya, dari sudut pandang data botani dan ekologi, pohon taru menyan ini mengeluarkan aroma harum alami yang sangat kuat, sehingga mampu menyerap dan menetralkan bau pembusukan dari jenazah di sekitarnya. Ini adalah bukti konkret bagaimana pengamatan mendalam nenek moyang terhadap fungsi ekosistem tanaman lokal melahirkan sebuah tradisi pemakaman yang sangat ikonik dan sakral. Melihat seluruh bentangan data dari Mentawai, Nias hingga Bali Aga ini, ada satu benang merah ilmiah yang bisa kita tarik bersama. Semua sistem kepercayaan lokal di Nusantara pada dasarnya tidak pernah memisahkan antara konsep moralitas manusia dengan hukum alam material. Kepercayaan-kepercayaan ini tidak disusun berdasarkan ketakutan akan hukuman di akhirat yang abstrak, melainkan berdasarkan konsekuensi logis dan langsung di dunia nyata. Kalau alam rusak, manusia kelaparan. Kalau hubungan sosial retak, komunitas hancur. Data-data antropologi ini membuka mata kita bahwa sebelum datangnya konsep-konsep teologis yang distandardisasi dari luar, nenek moyang kita sudah berhasil merumuskan sistem pengelolaan sosial dan lingkungan yang sangat cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Ketika agama-agama besar dari luar mulai masuk dan berkembang di Nusantara, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, hingga Kristen, data sejarah menunjukkan bahwa sistem kepercayaan lokal ini tidak serta-merta hilang lenyap di telan bumi. Masyarakat Nusantara punya kecenderungan antropologis yang sangat unik, yaitu kemampuan untuk melakukan sinkretisme dan akulturasi. Alih-alih menolak mentah-mentah ataupun punah sepenuhnya, nilai-nilai lama yang sudah mengakar ribuan tahun seringkali bertransformasi dan menyusup ke dalam praktik agamaan baru. Kita bisa melihat data ini dalam berbagai tradisi yang masih eksis hari ini, seperti upacara nyepi di Bali yang syarat dengan pembersihan ruang kosmis asli Bali Aga, tradisi sekaten dan kenduri di Jawa yang mengawinkan konsep sesaji kuno dengan napas Islam, hingga upacara pemakaman di Toraja yang kini bersandingan dengan ritus gereja modern. Data budaya ini menjadi bukti kuat bahwa fondasi berpikir leluhur kita terlalu kokoh untuk dihapus begitu saja oleh pergantian zaman. Kalau kita refleksikan dari seluruh rangkaian data yang sudah kita bahas, sistem kepercayaan lokal di Nusantara pada dasarnya adalah manifestasi dari kecerdasan ekologis dan sosial yang sangat maju pada zamannya. Tanpa adanya institusi formal yang kaku atau birokrasi keagamaan yang rumit, masyarakat purba kita mampu menciptakan tatanan sosial yang tertib dan patuh pada hukum alam. Penghormatan kepada roh leluhur sebenarnya adalah cara mereka menjaga kesinambungan sejarah, menghargai asal-usul, dan merawat memori kolektif tentang aturan-aturan kebaikan yang sudah diuji oleh generasi sebelumnya. Ritual-ritual komunal yang melibatkan pembagian makanan atau pengorbanan hewan juga berfungsi sebagai instrumen jaring pengaman sosial, memastikan bahwa tidak ada anggota komunitas yang kelaparan dan ikatan persaudaraan antar klan tetap terjaga erat. Jadi, di balik narasi mistis yang sering kita dengar, ada fungsi praktis yang sangat rasional untuk keberlangsungan hidup. Di era modern sekarang ini, di mana dunia sedang menghadapi krisis lingkungan global, perubahan iklim, dan eksploitasi alam yang ugal-ugalan, data-data dari kearifan lokal Nusantara ini justru menjadi sangat relevan untuk dipelajari kembali. Konsep hutan larangan dalam Sunda Wiwitan, aturan berburu dalam Arat Sabulungan di Mentawai, atau tradisi Sasi di Maluku dan Papua yang melarang eksploitasi laut dalam periode tertentu, membuktikan bahwa sains tradisional berbasis kearifan lokal seringkali jauh
jauh lebih efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem dibandingkan dengan regulasi hukum modern yang tertulis di atas kertas. Nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sudah paham betul sebuah prinsip dasar yang sederhana namun mendalam, bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa alam. Ketika manusia memperlakukan bumi hanya sebagai komoditas yang diperas habis-habisan tanpa batas, maka keseimbangan hidup akan rusak dan kehancuran tinggal menunggu waktu. Memahami seluruh bentangan data sejarah dan antropologi ini pada akhirnya memberikan kita sebuah perspektif baru yang lebih luas dan jernih. Nusantara bukanlah tanah kosong tanpa peradaban yang baru diselamatkan ketika agama-agama impor datang. Jauh sebelum itu, tanah ini sudah dihuni oleh komunitas-komunitas manusia yang mandiri, cerdas, memiliki moralitas yang tinggi, dan punya cara yang sangat puitis sekaligus pragmatis dalam memaknai kehidupan serta alam semesta. Kekayaan spiritualitas lokal ini adalah bagian dari DNA kultural kita yang membentuk karakter adaptif, toleran, dan sangat menghargai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat kepulauan hingga hari ini. Menatap masa lalu dengan kacamata data yang objektif membantu kita untuk lebih menghargai akar sejarah dan identitas sejati kita sebagai manusia Nusantara. Nah, itu dia pembahasan panjang kita mengenai ragam kepercayaan lokal yang pernah dan masih hidup di tanah Nusantara sebelum masuknya pengaruh agama-agama luar. Semoga kumpulan data sejarah dan antropologi yang kita bagikan kali ini bisa membuka cakrawala baru, memicu rasa ingin tahu yang lebih dalam, dan tentunya menyediakan ruang diskusi yang sehat serta mencerahkan buat kita semua. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang membahas sejarah, budaya, dan fenomena sosial secara mendalam, objektif, dan berbasis data seperti ini, jangan ragu buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe ke channel kami, Silent Majority. Jangan lupa juga buat tulis opini atau data tambahan yang kalian tahu di kolom komentar di bawah supaya kita bisa belajar bareng. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap berpikir kritis, tetap rasional, dan sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya.